Literasi boleh buka lagi kameranya karena kita mau mulai kegiatan Senin kita di pagi hari ini ya. Oke, halo Bagus, Jesslyn, Gave. Ini ada Miss Devlin sama Mustafa sama Bu Clara, selamat pagi. Mbak Prana juga. Halo Eli, Cika. Nah, Francisca. Oke, ada Amos juga, Angel, halo. Ya, udah pada mandi ya semua ya? Atau mandinya 5 jari doang ya? Mata 2, hidung sama mulut doang. Mandi 5 jari gitu namanya. Oke, sudah pukul 7, kita akan mulai. Hari ini kegiatan Senin kita spesial banget karena kita dapat kunjungan dari tamu yang luar biasa ya. Kalau kamu sudah lihat itu di layarnya bimbingan konseling itu sudah terlihat ya background-nya ya, sosialisasi BNN. Nah, sebelum kita mulai, nanti saya juga akan kenalin bintang tamu kita hari ini, tapi sebelumnya kita mau mulai dengan doa dulu ya. Saya akan pimpin doa, mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh berkumpul Tuhan di ruang Zoom kesiswaan ini setelah kami sama-sama renungan pagi, bersama-sama melakukan literasi, kami mau mendengarkan sosialisasi dari BNN Kota Cimahi. Tuhan, kiranya Engkau berkati acara kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Tuhan berkati perangkat yang kami gunakan sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Terpujilah nama Bapa, dalam nama Yesus kami berucap syukur, haleluya, amin. Oke, kita langsung saja. Saya mau perkenalkan kalian sama narasumber-narasumber kita. Hari ini ada yang ganteng dan ada yang cantik ya. Mungkin coba saya cari dulu. Ada Ibu, kalau dilihat dari nama partisipannya mungkin berbeda sama panggilannya ya, tapi nanti biar ibunya menjelaskan ya. Ibu Valexa, halo. Selamat pagi. Halo. Nah, ini dia. Ibu Valexa ya, kalau dilihat di namanya Valian Alexandra, ternyata itu singkatan ya Bu ya. Karena di perkenalannya Ibu Valexa, ternyata singkatan dari Valian Alexandra. Oke, nanti Ibu, teman Ibu, nanti Ibu yang memperkenalkan? Ya, nanti ada video ditayangin. Oke, kalau gitu saya serahkan langsung aja ke Bu Valexa ya. Oke. Silakan Bu. Baik. Hai, shalom semuanya. Selamat pagi Bapak Ibu, guru yang terhormat dan adik-adik. Gimana kabarnya pagi hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Salam sadar 100%. Sebelum Kak Luli menyampaikan penyuluhannya, izinkan aku untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Namaku Valian Alexandra. Kalian bisa panggil aku Kak Valexa. Aku sekarang sedang berkuliah di Universitas Jenderal Ahmad Yani, jurusan psikologi semester 5. Oh iya, adik-adik, kakak merupakan salah satu relawan dari Formasi Bang Wawan. Apa sih Formasi Bang Wawan itu? Kakak kasih tahu ya. Jadi, Formasi Bang Wawan adalah kepanjangan dari Forum Relawan Masyarakat Indonesia Pembangunan Berwawasan Anti Narkoba. Nah, Formasi Bang Wawan ini muncul dari sebuah program yang dicanangkan BNN di tahun 2012 sampai 2013, yang artinya masih berbentuk sebuah ide yang akan ditampilkan. Karena masih berbentuk ide dan belum mempunyai sosok, Kak Luli selaku Biro Pencegahan di BNNK Cimahi yang menjabat di bidang penyuluhan narkoba, ahli muda, bekerja sama dengan Kak Ios sebagai konseptor yang bergerak di bidang perencanaan untuk mengolah ide tersebut supaya menjadi sebuah sosok yang dekat dengan masyarakat. Tidak hanya itu, ternyata beliau juga mempunyai keinginan supaya bisa membuat sosok-sosok Bang Wawan lainnya di seluruh Indonesia yang bisa membantu memerangi permasalahan narkoba. Nah, Kak Luli dan Kak Ios awalnya terlibat dalam sebuah proyek tentang permasalahan narkoba bernama Bang Wawan Project. Orang-orang yang tergabung dalam proyek ini adalah orang-orang yang memang praktiknya di dalam dunia kerelawanan. Nah, kegiatan yang dilakukan oleh proyek ini antara lain seperti kampanye, edukasi, penyuluhan, dan pencegahan.
Bergerak dari rasa resah akan dampaknya penyalahgunaan narkoba yang semakin tinggi, proyek ini makin mendapat perhatian dari masyarakat umum, bahkan dari Badan Narkotika Nasional itu sendiri. Oh, pencegahan dan penyembuhan ini ternyata tidak harus selalu formal dan monoton, tapi bisa dilakukan dengan hal yang membuat masyarakat ikut bahagia dalam melakukan pencegahan. Dan dari situlah ini makin banyak menarik perhatian. Bahkan makin banyak orang yang ingin tahu tentang bahayanya narkoba, ingin ikut memberi edukasi, yang akhirnya terbentuklah sebuah nama yang sampai saat ini dipakai, yaitu Formasi Bang Wawan. Nah, bayangkan saja, Bang Wawan mulai open rekrutmen relawan bulan Desember. Baru 2 minggu berlangsung, pembukaan rekrutmen tersebut sudah tercatat ada 100 orang lebih yang sudah mendaftarkan diri menjadi relawan. Nah, buat adik-adik yang mau bergabung menjadi relawan seperti kakak dan menjadi bagian dari keluarga besar Formasi Bang Wawan, kakak tunggu ya, biar kita bisa berkegiatan bareng. Nah, berikut aku mau nampilin sekilas video nih buat kalian. Bentar. Boleh deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan bagikan sedotan, gunting, dan solasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sadar bagi kita semua. Hidup 100% tanpa narkoba. Berbicara tentang narkoba,
tidak terlepas dari pola hidup yang kita lakukan di setiap waktu. Sadar, sehat, produktif, dan bahagia bukan hanya sekedar menjadi slogan dari Badan Narkotika Nasional saja. Namun, 4 hal tersebut diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat demi terciptanya hidup 100% tanpa narkoba. Hadirin sekalian, mari kita simak penjelasan dari sosok penggiat pembangunan berwawasan anti narkoba, Bang Wawan. Selamat pagi semuanya. Halo. Udah pada mandi belum? Aduh. Wah, kurang semangat. Kurang semangat. Ini kurang semangat. Mana adik-adik? Ayo, jangan heuai. Ayo sambil makan. Sudah pada makan? Adik-adik semua udah pada makan belum? Ayo suaranya keluar. Buka unmute. Sehat. Aduh lah. Ayo. Pagi-pagi hari Senin ya, kemarin udah hari Sabtu, Minggu. Harusnya tambah bahagia. Ya, harus diwajarkan pada hari ini. Kita semua dalam keadaan pandemi, jaga kesehatan semua. Tetap semangat, tetap berkreativitas. Terima kasih Ibu Karen yang sudah berbincang-bincang kemarin bersama saya, saling berhubungan. Kak Valexa, makasih banyak relawannya Formasi Bang Wawan. Sama-sama, Ya. Kak. Ya, Kak Valexa lagi ada kegiatan lain, kami persilakan nanti bisa keluar lebih dahulu. Semua guru-guru yang ada di Penabur, terima kasih undangannya. Kaluli jangan Pak ya, terlalu tua. Aduh, Kaluli apa, Kawawan aja Bang Wawan, kalau enggak Kaluli. Tapi biasa teman-teman menyebutkannya sekarang adalah Bang Wawan. Bang Wawan sudah tahu ya, tadi disampaikan nama Kak Valexa, pembangunan berwawasan anti narkoba. Nah, Bang Wawan cukup berbahagia sekali pagi-pagi, dan alhamdulillah nih baru kali ini Bang Wawan dipaksa sama Kak Karen untuk bangun pagi-pagi. Ya, biasanya bangun kita nih kalau udah beraktivitas mulainya jam 8, jam 9. Kak Karen bilang, Pak jam 7 pagi, waduh, wah tapi nggak apa-apa, semangat banget. Semangatnya kenapa? Karena akan menyampaikan sesuatu yang baik, yang positif pada adik-adik semua. Mau sapa-sapa dulu sama Cika. Halo Cika, cantik sekali Cika. Halo, tangannya dulu di ini kan dong. Nah, bagus. Bagus, 7B. Halo, tangannya lambaikan tangannya. Ye. Jesselyn, lambaikan tangannya Jesselyn. Oke deh. Lionel Anggit, lambaikan tangannya. Mantap. Berarti ini masih pada connect nih. Awas kalau ada nggak connect ya. Connect, soalnya ditanya. Ini semua masih ada yang mati nih, Bu. Masih ada yang mati nih, ayo pada buka semuanya. Ya. Willy. Lambaikan tangan Willy Surya. Oke, mantap. Ini Kak Willy. Oh, ini guru ini kayaknya. Guru bukan sih? Betul, Pak. Guru matematika kita, Kak. Guru, aduh kayak anak muda berarti. Kayak anak SMP berarti. Wah, hebat Pak Willy. Kak Willy kelihatannya masih karena anak SMP berarti lebih muda ya. Mantap. Kemudian siapa lagi? Kak Pedro, mantap sekali. Ya, kita akan mencoba hari ini bermain-main, bukan bermain-main dengan permasalahan narkoba. Kenapa nih Kak Karen sampai undang saya tentang masalah narkoba? Apakah ada sesuatu? Oh, tentunya kita buka-buka ya sebentar. Saya akan share materinya saya. Maaf ya, saya buka dua.
hal yang baik tidak mudah, tak seperti kau bicara. Asik nih, asik. Mereka mengerti Jadi seger. terlalu jadi masalah ketika kau mulai bisa terbiasa untuk dapat menikmati hari-hari tanpa aku di sini. Doakan ku harus pergi, relakan aku di sini. Misalnya aku kan pulang, pastikan kau tetap menunggu. Oke, kita ngobrol hari ini tentang narkoba, ya, tentang narkoba. Pertanyaan pertama dari Bang Wawan, apa itu narkoba? Ayo ketik, ketik semua di kolom chat. Ayo adik-adik, ketik semua di kolom chat. Bang Wawan pengen lihat kepanjangan dari narkoba. Kepanjangan dari narkoba, ayo ketik di kolom chat. Doakan ku harus Obat ganja narkotik Gibran. Siapa ini Gibran? Itu Markobar. Woi. Markobar, woi. soal cinta luar Dan biasa. pastikan situs-situs ganja adiktif. Ini nanti ada hadiahnya ya. Kak Karen ya, ada hadiahnya kan? Iya, Pak. Bagus 7B. Bagus nih, dikit lagi, cakep. Oke, kayaknya pintar-pintar nih. Udah dapat. Kak Karen, kayaknya bagus 7B nih ya. Narkoba, narkotika, psikotropika, baknya itu bahan adiktif. Tapi di sini Kak Bagus bilang zat adiktif, betul? Ya, betul sekali. Jadi narkoba itu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Ya. Nah, nanti kita lihat apa saja. Nah, ini perkenalkan dulu. Aku adalah Bang Wawan, pembangunan berwawasan anti narkoba, namun sering disebut nama daratnya yaitu Luliana Ramdhani, penyuluh narkoba ahli muda BNN Kota Cimahi. Nah, teman-teman sekalian, kakak-kakak sekalian, ini yang kecil sebut kakak, yang guru-guru juga sebut kakak ya, supaya kelihatan muda semuanya. Nah, kakak-kakak sekalian, Kak Luli sekarang tadi sudah disampaikan, Kak Luli sudah memiliki namanya formasi Bang Wawan. Nah, coba yang punya HP, coba follow ya, @for_Bang Wawan. Coba. @for_Bang Wawan. Follow. Nah, follow dulu nih. Jadi nanti semua kakak-kakak yang ada di sini bisa melihat kegiatannya, mendapatkan informasi tentang bahaya narkoba. Ya, nanti nih Kak Karen, Bang Wawan akan memberikan tugas, ya, tugas kepada siswa-siswa semua untuk mengkampanyekan tentang bahaya narkoba. Nah, ada di @for_Bang Wawan. Ya. Nah, supaya semua masyarakat, semua kakak-kakak bisa berperan aktif dalam pemberantasan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita harus sepakat nih bahwa untuk kita ini harus peduli tentang masalah narkoba. Karena Presiden tahun 2016 sudah menyatakan nih, Indonesia darurat narkoba. Coba cek di YouTube ya. Presiden pernah bilang 2016 bahwa Indonesia darurat narkoba. Kenapa darurat narkoba? Karena akan merusak otak kita semua kalau menggunakan narkoba dan disalahgunakan. Ya.
akan merusak. Nah, jangan sampai ini merusak ya. Nah, kenapa bisa merusak sih, Bang Wawan? Kalau misalnya kita menyalahgunakan narkoba berlebihan, yang dikejar adalah otak. Ya, udah gitu otaknya berantakan. Kalau di komputer itu hard disknya berantakan, akan merusak ke seluruh badan. Ya, dan akhirnya rusaklah badan semua, ada yang kurus kering, ada yang kulitnya terbakar, nanti ada gambarnya. Ya. Coba bayangkan kalau misalnya rusaknya sudah ke otak, itu tidak pernah sembuh. Tetapi jadinya pulih. Jadi narkoba itu ketika sudah pakai satu kali, sudah kecanduan, itu nggak akan pernah sembuh, kakak-kakak semua. Ya, serem banget. Masih kayak sekarang COVID, masih ada penyembuhannya. Sekarang sudah dibikin vaksinnya, ada pendeteksinya, ada obat-obatannya. Kalau narkoba tidak ada. Ketika sudah masuk, rusak. Bayangkan kalau ini rusak. Adik-adik sudah menyalahgunakan. Mau dibawa kemana bangsa ini? Apakah kita mau dijajah lagi seperti dulu? Kita nggak pernah tahu penjajahan itu seperti apa. Apalagi adik-adik. Bang Wawan aja tidak pernah tahu penjajahan itu seperti apa. Tapi kita nggak mau dijajah oleh bangsa lain, dibodohi, dibohongi oleh bangsa lain. Tidak mau. Lihat kondisi sekarang COVID. Jangan jauh-jauh COVID. Kita tidak boleh kemana-mana. Kita tidak bisa kemana-mana. Kita diam di rumah karena takutnya menyebar meluas. Nah, nanti ketika narkoba masuk ke kita, kita dijajah, kita tidak bisa kemana-mana karena banyak musuh-musuh di luar. Ya, kita nggak bisa berperang karena kita bodoh-bodoh semua. Kenapa bodoh-bodoh? Otak-otaknya udah pada rusak. Ya, kita nggak mau kita dibantai lagi. Jangan. Ya, tolong, mari kita semua saling kerjasama. Ya, adik-adik semua yang lagi masih sekolah, kakak-kakak guru sekarang, mari kita genjotkan terus generasi-generasi kita supaya bersih dari penyalahgunaan. Kemudian yang kedua, potensi pasar. Penduduk Indonesia ini sudah banyak, 250 juta katanya. Nah, ini semua adalah pasar narkoba yang cukup besar. Ya. Kenapa sih bisa masuk, Bang Wawan, ke Indonesia? Lihat Indonesia, berbagai macam pulau, dia bisa lewat laut, bisa lewat udara, bisa lewat darat. Ya, gampang banget untuk masuknya. Polisi udah bingung juga, ya. Wilayahnya tersebar, jalur masuknya gampang, jaringan internasional. Nah, narkoba juga udah ada di penjara-penjara, malah jadi gembongnya. Nah, ini permasalahan kita. Ya. Kerugian negara atas karena Indonesia terlibat narkoba. Ya, ada 84,7 triliun kita kerugi karena bahaya narkoba. Uang ini dikemanakan? Kalian tidak tahu karena mungkin ini cuma ada di mungkin tidak tersebar melalui TV. Ya. Kerugian sosial 77,4 triliun. Kerugian pribadi 7,3 triliun. Ya, 30 orang per hari itu nggak pernah kelihatan. Coba lihat kalau COVID tiap hari diinformasikan. Nah, kita sekarang mencoba menginformasikan setiap hari permasalahan narkoba. Karena kalau misalnya narkoba akan seperti COVID sekarang, semua akan turun. BPBD akan menjadi bencana nasional. Maukah seperti itu kita? Ayo kita berpikir ke depan. Adik-adik coba berpikir ke depan. Jadi daripada nanti narkoba akan ketahuan, akan keluar, karena sekarang seperti gunung es, akan keluar, akan lebih berbahaya. Mulai sekarang kita cegah, kita genjot. Ya. Lihat,
Ya, wajah-wajah, perubahan-perubahan wajah. Ya, ketika adik-adik misalnya menggunakan narkoba. Ini orang yang sudah melakukan itu. Giginya rusak, mukanya sudah tidak bagus lagi, baru 4 bulan udah rusak. Ya. Lihat, ini orang hidup. Adik-adik, ini orang hidup tapi gak kerasa bahwa kulitnya, dagingnya itu sudah berkelupas. Ya. Karena udah terpengaruh oleh obat. Ya, ini lihat orangnya. Dia menunjukkan sendiri ini loh. Ya. Ini kakak bukannya menakut-nakuti. Tapi ini sebagai awal informasi yang diberikan. Ayo hindari. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa lagi, tinggal duduk terkapar. Covid masih bisa sembuh. Ini lihat, udah habis badannya. Ya, ayo bangkitkan lagi semangatnya. Bagaimana kita harus berproduktif, harus sehat, dan tidak terkena bahaya. Nah, ini otak. Ya. Kalau otak masih bersih, bagus lihat warnanya. Kena ganja, marijuana, lihat udah bolong-bolong. Sebelahnya kalau udah kena ekstasi, udah bolong-bolong. Udah kena heroin lebih parah lagi. Ya. Ini otak, ini penelitian ini. Kakak-kakak semua, ini sebagai ilmu. Ya, jangan sampai kita melakukan seperti ini. Nah, untuk menumbuhkan kepedulian kita, kita akan pahami jenis, dampak, konsekuensi saat penyalahgunaan. Ya, nah narkoba tadi kita udah sampaikan. Nah, narkoba, narkotika, subkotika dan bahan adiktif lainnya, sama juga nafsa juga sama. Nah, narkotika itu zat yang berasal dari tanaman, yang tumbuh di alam dan bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis. Menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Oke, nah pertanyaannya, apakah narkoba boleh atau tidak? Ketik, ayo ketik. Dari pembenturan Bang Wawan tadi, narkoba boleh atau enggak? Ayo ketik. Ayo ketik semua. Oh ya, tidak. Oke, ada lagi. Oke, terus. Juga untuk penyalahgunaan, ya, hampir betul. Ini hampir betul. Ya. Nah, sekarang Bang Wawan mau tanya nih ke adik-adik semua. Ya. Siapa yang suka coklat, angkat tangannya. Ayo yang suka coklat, angkat tangannya. Coklat, siapa yang suka coklat? Nah, ada yang suka minum teh di rumah? Angkat tangan suka minum teh di rumah. Ayo ada, angkat tangannya. Ya. Apakah itu ada jenis narkobanya? Ada dong. Ya. Ada jenis.
Wawan maaf, mic-nya belum di unmute ya sepertinya. Tidak terdengar. Oh ya, udah? Ya. Halo? Oke. Nah, coba tadi udah yang suka makan coklat, bagus. Suka makan coklatnya bagus. Suka Kak. Suka. Cika suka makan coklat. Sudah, Kak. Oh, suka minum teh. Suka ya. Kak Amor. Kepala mulu. Amor. Amos. Suka. Minum teh atau minum coklat nggak? Dua-duanya suka. Oh, dua-duanya suka. Aduh. Kak Jesselin, coklat? Suka? Kopi? Suka? Suka, Kak. Ah, suka. Ya. Nah, ini juga ada zat-zat adiktif di dalamnya. Nah, ini ternyata di undang-undangnya, di aturannya, narkotika itu dibagi menjadi 3 golongan. Golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Ya. Golongan 1 dilarang digunakan dalam pengobatan layanan kesehatan. Digunakan terbatas untuk penelitian atau rekomendasi Kemenkes. Ada sanksi pidananya 4 tahun. Golongan 1, artinya golongan 1 tidak boleh digunakan sama sekali. Ya, tapi masih boleh digunakan untuk penelitian. Coba yang lagi rame sekarang, suka denger nggak? Sok, suka denger berita nggak? Atau sukanya anime lagi? Ya, golongan 1 yang lagi sekarang lagi heboh-heboh itu misalnya ganja. Nah, ini lagi diteliti nih, karena katanya WHO sudah mengiyakan, hanya Indonesia belum ya. Indonesia belum membolehkan narkoba jenis ganja untuk dipergunakan baik apapun, masih di penelitian ya. Kemudian golongan 2 digunakan dalam pengobatan sebagai pilihan akhir, bisa menyebabkan ketergantungan. Sanksi pidana 4 tahun. Golongan 2 misalnya morfin, metahidin, metadon. Contoh apa? Ada yang pernah kecelakaan atau tidak? Nah, terus contoh ini apa namanya? Siapa yang kakak-kakak nih semua yang lahirnya disesar? Ada? Ayo, suaranya keluarin. Ada? Disesar, tanyain ke mamanya, mah. Kakak disesar enggak? Aku, Pak. Ah, nih. Disesar. Nah, disesar itu pasti menggunakan narkoba, morfin, supaya tidak sakit. Karena kan dibelek perutnya. Kesian kan bunda tuh dibelek perutnya. Belek perutnya untuk ngeluarin adik-adik semuanya. Nah, itu menggunakan narkoba karena itu sebagai pilihan terakhir ya. Golongan 3 digunakan dalam pengobatan bisa menyebabkan ketergantungan. Kemudian ada kodein, etilmorfin. Nah, ini yang kadang-kadang disalahgunakan. Ya. Kenapa disalahgunakannya? Masalahnya disalahgunakannya ini kayak sekarang. Kadang-kadang ya, adik-adik lagi stres, bapak ibu lagi stres, nah main disalahgunakan obat batuk diminum 10. Ya. Jangan gitulah. Di agama kita masing-masing makan tapi 10 piring. Mual nggak? Mules nggak? Muntah nggak? Muntah. Jadi masalahnya adalah penyalahgunaan. Ya. Jadi harus sesuai dengan resep dokter. Ya. Kalau sakit ya ke dokter. Jangan aduh ini sakit batuk, minum 10. Ya iya tuh ongkek. Ya. Jangan.
Ya, itu yang menjadi masalah keadaan sekarang, penyalahgunaannya. Ya, coba bayangkan kalau ganja dibolehin, yang obat batuk aja disalahgunakan, gimana ganja? Ya, nah, ini adik-adik siap, ya, siap dalam arti kalau misalnya ada yang nyodorin atau apa, ditolak, ditahan. Dan menimbulkan berkeringat, perasaan atau mengantuk, paranoid. Nah, ini nanti orang ngelihat nih ya. Bang Wawan kasih tahu, ada ini kalau misalnya obat itu beda-beda efeknya, ya. Ini secara teorinya. Tapi secara sosialnya adik-adik bisa ngelihat. Contoh, misal, ini bu guru-guru lihat, perhatikan anak-anaknya semua ya. Contoh, sering terlambat, tiba-tiba sering terlambat sekolah. Banyak masalah yang terjadi di luar. Harus dicek nih sama guru. Bisa mungkin positifnya ngebantu orang tua dulu, oke. Ya, bisa contohnya muter-muter dulu ke adiknya, ke kakaknya, baru ke sekolah, oke. Tapi ada juga karena dia sudah menggunakan dan nggak bisa tidur, ya. Nah, itu harus dicek. Kedua, nih kalau di rumah nih, misalnya lihat ada kakaknya, adik-adik semua di sini. Tiba-tiba biasanya bareng-bareng ngobrol segala macam, tiba-tiba diam di kamar mulu, ya, diam di kamar mulu. Kenapa nih kakakku diam di kamar mulu? Ya, harus udah nih ada perubahan sosial nih. Kenapa nih di kamar mulu nih, ada apa? Depresi kah? Sakit kah? Nah, ini harus dicurigakan. Ketiga, tiba-tiba biasanya Veronica. Nah, biasanya Veronica jajannya berapa? Veronica jajannya? Vero? Udah nggak jajan, Kak. Sekarang udah corona. Nggak dikasih uang jajan. Oh, pernah dikasih uang jajan nggak? Kalau dulu Biasa berapa? 20.000 dulu. 20.000. Oke, 20.000. Nah, tiba-tiba Veronica minta jajannya 100.000. Wih, coba. Kan? Nah, dicurigain tuh. Dari 20.000, 100.000. Wah, ini orang tua harus curiga nih, ada apa nih tiba-tiba. Dan sering lagi mintanya. Udah sering, maksa lagi. Gak mau pokoknya. Minta. Nah, tuh. Ada perubahan-perubahan sosial yang agak cepat. Ya. Nah, itu hati-hati itu. Kemudian tiba-tiba mencuri uang bunda sama papahnya. Nah, itu kecanduan juga. Itu bukan hanya kecanduan narkotika ya. Kecanduan banyak ya. Misalnya kecanduan game. Beli-beli game gitu loh. Tahu kan? Oh, nyuri uang mama karena udah kecanduan main apa gadget. Wah, karena udah kecanduannya main gadget, beli ini, beli, waduh, apa namanya? Pulsanya banyak-banyak. Wah, itu udah kecanduan tuh. Nah, kita juga harus, ini nih bahaya sekarang ini masalah gadget ini ya, bisa menjadi kecanduan. Nah, kalau Kalista kecanduan nggak Kalista? Wah, Kalista bingung. Iya. Ayo. Nah, Kalista sekarang tiap hari ngapain nih? Sehari-hari.
Main handphone terus atau ngebantu papanya? Kadang-kadang main sama adik. Main sama adik. Nah, bagus nih, main sama adik. Main apa sama adik? Main apa Kalista? Kalau enggak main kejar-kejaran. Iya, main game kejar-kejaran, ya. Ya, tapi balik lagi kalau kejar-kejaran ya. Jangan sampai keluar rumah. Nah, seperti itu ya. Jadi mari kita berproduktif, melakukan sesuatu yang bersama-sama karena masa pandemi ini kan kita sering di rumah bareng-bareng. Ya, itu efek-efek sosial yang bisa terlihat di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, guru-guru juga patut mencurigai dan bisa memberikan informasi konseling dan kita bisa bekerja sama untuk hal seperti itu. Ya. Devlin Monica, aku nggak keluar gambarnya Devlin Monica. Narkoba berpengaruh pada otak. Setelah memakai narkoba timbul perasaan rileks, senang, tenang, dan high. Perasaan itu yang dicari oleh pemakainya yang menyebabkan narkotika disalahgunakan. Nah, ya, karena masalah-masalah ini sehingga penyalahgunaan marak. Ya, oke. Nah, narkoba merubah otak, sudah disampaikan ya. Jadi otak akan rusak. Ketika otak rusak itu tidak bisa kembali lagi. Ingat, otak rusak bisa kembali lagi. Tidak bisa kembali lagi. COVID, kita kena COVID bisa sembuh. Narkoba, ketika kena tidak pernah bisa sembuh. Yang ada pulih. Ya. Oke. Sudah. Oke, apa yang bisa dilakukan oleh siswa untuk membantu pencegahan penyalahgunaan narkoba? Oke. Jawab. Ayo, apa yang bisa dilakukan oleh kalian untuk mencegah penyalahgunaan narkoba? Ayo, silakan ketik. Ayo, silakan ketik. Silakan ketik. Ayo, musiknya. Bu Karen, musiknya kok nggak ada nih? Kayaknya nggak rame nih, nggak ada musik. Di rumah aja. Ya. Menolak menikmati semua dan menghadapinya. Karya, oke. Lanjut. Ada 103 anak, 133 kakak-kakak. Masa nggak ada yang masuk ikutnya? Ayo. Menolak menerima narkoba. Ya, menjalin hubungan baik dengan keluarga. Oke. Setuju. Terus membantu kampanye tentang narkoba. Oke, betul Jasmine, mantap. Nah, gitu ya. Kampanye yuk sama-sama yuk dengan formasi Bang Wawan. Mengikuti pergaulan yang baik. Oke, deal. Menghindari pergaulan bebas. Betul. Menghindari tempat pengedaran, harus sadar ya. Jesselyn memahami arti narkoba. Ya, sudah ya hari ini ya, Jesselyn. Jadi harus sudah dihindari. Menolak jika diberi sesuatu oleh orang yang tidak dikenal. Ya, benar Brian. Setuju. Ya. Jadi jangan asal menerima sesuatu dari orang yang tidak dikenal. Ya, hati-hati. Andre melakukan hobi positif. Betul, Andre. Setuju. Punya hobi apa, Andre? Menolak keras pengguna narkoba, cerdas dalam bergaul, berkaya, aktif di sana. Oke. Memberi edukasi tentang narkoba mulai dari lingkungan kecil kita. Oke. Eliona, ya lingkungan kecil seperti apa Eliona? Lingkungan kecilnya? Hal positif, betul. Nah, apanya itu melakukan hal positif bagi diri sendiri dan sesama, betul. Ya. Jadi kita harus memberikan edukasi kepada lingkungan kecil kita, betul. Itu misalnya dengan keluarga kita, ya. Menolak bulan bebas, betul.
Setuju. Oke, kita lihat peran siswa. Nah, jadi kalau ada sesuatu, melaporkan segala bentuk tindakan peredaran pelajaran narkoba kepada pihak sekolah dan orang tua. Ya, yang ada ATM yang di Wawan, oke. Pelayan dan cara menghindari pengaruhnya dengan menggunakan pengetahuan. Nah, sekarang udah diketahui, pelajari ya. Mencari pertolongan guru, melibatkan orang tua untuk aktif dalam kegiatan misalkan sekolah. Nah, ini ada metode nih kakak-kakak guru yang ada di Penabur. Apakah suka mengundang orang tua dan siswa untuk misalnya gathering bareng-bareng, bercengkerama, komunikasi. Nah, kalau sekarang mungkin agak sulit ya, tapi mungkin di suatu saat yuk kita bikin kemah, tapi kemahnya family gathering. Kita berkemah sama-sama, ya. Nah, seperti itu. Jadi mendekatkan antara siswa dan anak. Ini harus dimulai dari sekolah nih. Yuk, saya juga boleh membantu nanti. Ya, teman-teman semua, kakak-kakak guru, saya juga ingin membantu. Nanti ketika nanti ada diselenggarakannya pertemuan orang tua, ayo undang Bang Wawan, ya, undang Bang Wawan. Nanti kita akan sampaikan ke orang tua juga, karena orang tua berperan aktif. Kenapa orang tua berperan aktif? Ya, orang tua itu harus komunikasi dengan anaknya, memberikan perhatian pada anaknya, itu yang ya. Aktif berpartisipasi dalam organisasi sekolah ya, teman-teman kan hobi tadi, organisasi sekolah ikutan ya. Sukarela berperan dalam gerakan kamar ketiba sekolah. Menyediakan diri sebagai mentor, tutor bagi adik kelas untuk setiap kampanye anti narkoba. Kampanye nih ya, kampanye. Nah, nih kampanye ini harus dilakukan nih sama adik-adik semua nih. Nah, siap adik-adik, apakah bisa bikin twibon atau kampanye di mana di IG? Bisa nggak? Ayo belajar. Bisa ya? Nah, adik-adik semua ini harus bisa nih. Bang Wawan pengen Bu Karen, adik-adik semua membuat twibon kampanye. Nih, contoh nih ya, kampanye narkoba yang coba buka for Bang Wawan ya. Kampanye lucu-lucu deh. Kalau misalnya bisa dilihat nih, coba lihat. Ya, coba di add, kemudian kita lihat contohnya. Nah, silakan dilihat ya. Misal nih contoh ada, nah sini say no to drugs, sini cerita jangan menyerah, jauhi narkoba. Ya, jangan ngaku keren jika Anda berteman dengan narkoba. Nah, kemudian jangan rusak masa mudamu dengan narkoba, hidup 100%. Daripada merusak masa depanmu, lebih baik membangun masa depan bersamamu. Aduh. Ya. Terburkan semangat hidup sehat tanpa narkoba. Ya. Nah, seperti ini adik-adik semua diminta Bu Karen untuk membuat kata-kata manis untuk kampanye anti narkoba. Ya. Oke. Mudah-mudahan ini bisa dilakukan oleh adik-adik semua. Ya, silahkan. Kemudian nanti setelah ini Bu Karen mohon izin adik-adik semua untuk mengisi mengisi kuesioner yang sudah saya bagikan ke Ibu Karen dan disampaikan ke adik-adik semua hari ini ya. Itu ada 2 kuesioner, isi dua-duanya. Ya, nanti klik dua-duanya. Ya, dicek semuanya. Ya.
Mudah-mudahan ini bisa menjadi masukan pada adik-adik semuanya, bisa kita komunikasi dari hari ini melalui IG dan terus berupaya untuk menghindari dari penyalahan narkoba. Terima kasih Bu Karen waktunya, Ibu guru semuanya yang ada di Penabur. Mudah-mudahan kita terus bersemangat bekerja sama untuk menjauhi dari penyalahan narkoba. Selamat pagi. Terima kasih Bang Wawan. Ayo anak-anakku mari kita kasih jempol atau applause buat Bang Wawan. Ucapan terima kasih mau berbagi di tengah-tengah kita SMPK Penabur Cimahi. Reactionnya boleh ditambahkan dengan applause atau jempol atau hooray. Ya, kita mau ucapkan terima kasih ya untuk Bang Wawan yang sudah mau berbagi bersama-sama dengan kita pagi ini. Maaf nih Bang Wawan sekali lagi harus bangunin pagi-pagi ya. Ya, aduh, nggak apa-apa, semangat. Ya, karena kita memang setiap pagi jam 6:30 memulai aktivitas, Bang. Jadi, anak SMPK BPK Penabur Cimahi itu begitu. Nah, ini Bang Wawan bagaimana nih mengenai voucher ini nih, Bang? Tadi yang pertama sudah diperoleh ya, Bang ya? Ya, udah. Jadi, selamat buat tadi yang pertama dapetin itu bagus dari 7B ya. Oke. Nah, 2 lagi kemana nih, Bang? 2 lagi yang bertanya. Oke. Ini mengingat waktu kita juga agak-agak ini ya. Bagaimana ya? Kira-kira apakah? Atau kasih pertanyaannya singkat ya? Atau yang tadi aja, Bu, saya mau kasih ya kepada tadi ada beberapa yang menjawab yang bagus. Ya, kalau misalnya waktu sudah habis. Ya. Tadi berarti, saya sebentar. Boleh sama Bang Wawan dicek ya Bang ya buat dua siswa yang beruntung di pagi ini sama Bang Wawan dicek dulu jawaban mereka yang tepat, yang bagus, yang sesuai. Silakan Bang Wawan dicek dulu ya. Sambil itu anak-anakku tadi saya sudah kirimkan link untuk kuesioner BNN ya. Mohon diisi. Lalu juga ada link untuk absensi kita di pagi hari ini ya. Saya kirimkan ini link absensi kita di pagi ini, juga jangan lupa diisi. Oke, Bang Wawan sudah dapat 2 nama beruntung lainnya selain bagus 7B. Brian 7B. Brian 7B, congratulations. Oke, kemudian ini yang tentang edukasi dan lingkungan kecil, baik lingkungan kecil, lingkungan keluarga ya. Eliona Yudit 7A. Eliona 7, wah semua diborong sama kelas 7 ya sekarang ya. Ini wali kelasnya bangga banget nih kelas 7 nih. Karena 3 pemenangnya dari kelas 7 loh, masih kelas 7 tapi sudah luar biasa jawabannya. Hadiah untuk kalian bertiga, Bagus 7B, Brian 7B, dan Eliona 7A. Hadiah voucher atribut sekolah 20.000, senilai Rp20.000. Jadi kamu kalau nanti mau beli atribut sekolah, ada vouchernya 20.000 ya. Bisa buat dibelanjakan di sekolah. Oke, sekali lagi terima kasih Bang Wawan karena ini waktunya sudah sangat mepet. Kita akan tutup ya. Karena sebentar lagi anak-anak mau langsung belajar nih Bang Wawan ya. Anak-anak kita tuh Oke. Selamat belajar ya semuanya ya. Oke, terima kasih Bang Wawan. Mudah-mudahan nanti berikutnya akan kita bisa berbagi lagi ya. Pak Prana, kita akan tutup dulu dalam doa ya Pak Prana. Ya, oke Bu Karen, terima kasih Bang Wawan. Wah, keren, mantap. Mantap. Ya. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, kami hari ini boleh memperoleh informasi yang sungguh sangat luar biasa oleh Bang Wawan. Dan pagi hari ini kami boleh belajar bersama untuk menghargai hidup. Ajarkan kami untuk dapat menikmati hidup, ajarkan kami untuk mensyukuri hidup, sehingga kami tidak jatuh ke dalam berbagai pencobaan, terutama narkoba ya Tuhan. Jaga kami, pimpin kami selalu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk tim BNN, khususnya Bang Wawan juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, Bu Karen. Oke, terima kasih Pak Prana. Anak-anak yang tadi dapat hadiah vouchernya akan dikirim via WhatsApp ya. Mohon disimpan untuk ditukarkan ketika kalian nanti mau belanja atribut sekolah. Sampai jumpa semua, semangat pagi. Seperti kau bicara. Pagi. Lalu jadi masalah ketika kau mulai bisa
terbiasa untuk dapat menikmati hari-hari tanpa ku di sini. Doakan ku harus pergi, relakan aku di sini. Misalnya aku kan pulang, pastikan kau tetap menunggu. Soal cinta luar biasa, lama-lama bisa gila. Siapa yang tahu pasti, doakan aku di sini. Hal yang baik tidak mudah, tak seperti kau bicara. Mereka mengerti ini terlalu jadi masalah. Ketika kau mulai bisa terbiasa untuk dapat menikmati hari-hari tanpa aku di